Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel ini, channel Mentoring with Me, Christy MS, sebuah channel yang bakal bikin kamu always be excited about life. Kalau lihat dari judulnya, kamu pasti udah tahu ini video mau bahas apa. Jadi di video kali ini, saya akan melanjutin bagian terakhir atau seri ketiga dari series tentang pertanyaan yang akan membantu kamu untuk menentukan arah hidup. Yaitu series tentang 15 pertanyaan tentang arah hidup. Kita udah ngelewatin dari video yang pertama, lalu yang kedua, dan ini adalah video yang ketiga dari series ini. Karena itu, di video yang kali ini, kita akan ngebahas 5 pertanyaan terakhir dari 15 pertanyaan tentang arah hidup. 5 pertanyaan terakhir itu adalah pertanyaan ke-11 sampai ke-15. Apakah kamu udah siap? Tapi misalnya kamu belum nonton video yang pertama dan kedua, saya sarankan kamu segera nonton dulu. Kenapa? Karena pertanyaannya nyambung dari 1 sampai ke 15. Jadi lebih baik kamu tonton dulu di sini. Nih, saya kasih informasinya ya. Kamu bisa klik. Ini untuk part yang pertama. Dan ini untuk part yang kedua. Oke? Tonton dulu ya kalau belum. Kalau misalnya udah kamu tonton semua, silakan langsung yuk kita bahas pertanyaan ke-11 sampai ke 15. Jadi apa sih pertanyaan ke-11 sampai ke 15-nya? Pertanyaan ke-11 adalah, apa karir yang pengen kamu coba? Apa karir atau pekerjaan yang pengen kamu coba untuk kamu jalani? Hold, pause di situ dulu. Jangan buru-buru dijawab. Kita lanjut dulu ya ke pertanyaan ke-12. Yaitu, apa pengalaman yang ingin kamu miliki? Bisa pengalaman apa aja sih teman-teman? Lalu pertanyaan yang ke-13 adalah, siapa orang-orang yang ingin kamu temui? Lalu pertanyaan yang ke-15, 15 gimana? 15 ya. Loh, kok 15? Ya, kita skip dulu yang ke-14 ya. Yang ke-15 adalah, apa saja tempat yang ingin kamu kunjungi? Nah, coba kita stop di situ, lalu kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi adalah apa pekerjaan atau karir yang pengen kamu coba. Lalu ke-12 adalah pengalaman apa yang ingin kamu punya. Ke-13, siapa orang-orang yang pengen kamu temui. Dan ke-15-nya adalah tempat mana yang ingin kamu kunjungi. Nah, di pertanyaan ke-11 tadi, kita perlu menjawab apa karir atau pekerjaan yang mau kamu coba. Di sini kita perlu kritis teman-teman dalam menanggapi setiap pertanyaan yang ada. Terutama di pertanyaan ke-11 ini, kamu jangan terjebak dengan pertanyaan yang apa sih yang pengen kamu coba. Nah, misalnya kamu udah punya pekerjaan yang settle, yang bikin kamu nyaman di situ. Nyaman dalam arti bukan bikin kamu stuck ataupun kamu tidak berkembang, teman-teman. Nyaman justru pada saat kamu artinya kamu tuh bisa berbuat lebih banyak, belajar lebih banyak, membantu orang, terus kemudian bisa juga menjadi lebih daripada yang kamu punya sekarang gitu, yang bisa kamu lakukan sekarang. Itu definisi kalau buat saya sih akhirnya nyaman untuk membuat diri kita tuh berkembang, bukan nyaman yang akhirnya membuat kita itu jalan di tempat atau berada di comfort zone yang kita nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, kalau memang kamu udah berada di tempat seperti itu dan kamu merasa this is where I wanna be, dan kamu nggak perlu repot-repot untuk berpikir, oh aku pengen nyoba karir apa ya? Karena ada pertanyaan seperti ini. No, nggak perlu. Jadi, kamu perlu perhatiin, oh kalau misalnya aku pengen mendalami karir ini, jadi gimana aku bisa mengembangkan hal ini ya? Nah, buat kamu yang udah punya pekerjaan yang settle, yang baik, kamu bisa berpikir ini dari sisi pekerjaan sampingan. Mungkin kamu bisa nambah side hustle atau pekerjaan tambahan, pekerjaan sampingan yang nggak mengganggu pekerjaan utamamu. Dan itu kamu bisa pikirkan, oh kira-kira aku bisa ngembangin kerjaan yang sekarang ini ke arah mana ya? Nah, mungkin kamu di sini agak bingung. Kak, tadi katanya jawabin pertanyaan tentang apa karir atau pekerjaan yang pengen kita coba. Tapi kenapa ini malah nggak boleh untuk mikirin pekerjaan yang lain? Bukan nggak boleh, teman-teman. Tapi ini konteksnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa bantu kamu untuk memperjelas arah hidupmu. Salah satunya adalah tentang pekerjaan. Kalau misalnya memang kamu udah punya pekerjaan yang baik, yang udah memperjelas atau arah hidupmu jadi udah lebih jelas gitu loh. Lah kenapa harus dikacaukan lagi dengan memikirkan untuk pindah kerjaan?
So, better kamu mikirin, oh aku bisa nambah kerjaan apa sih yang mungkin masih nyambung, nggak bertentangan, dan tidak mengganggu dengan pekerjaan yang sekarang. Gitu. Oke, kita lanjut ya di pertanyaan yang ke-12. Oh ya, tapi saya ingetin untuk pertanyaan yang ke-11 tadi, kalau misalnya kamu memang belum ada pekerjaan khusus yang kamu dalami, atau kamu mengerjakan sesuatu yang sebenarnya kamu nggak suka. Nah, ini adalah saat yang baik untuk kamu mikirin lebih serius. Mumpung nih ada pertanyaan dan pembahasannya, kita bantu diskusikan bareng-bareng apa sih pekerjaan yang pengen kamu itu dalami. Oke, yuk kita beneran lanjut nih ke pertanyaan ke-12. Saya akan gabungkan pertanyaan yang ke-12 ini dengan pertanyaan 13 dan 15. Karena emang semuanya nyambung, teman-teman. Yaitu, apa pengalaman yang pengen kamu punya, lalu siapa orang-orang yang pengen kamu temui, dan tempat mana saja yang ingin kamu kunjungi. Ini nyambung semua, teman-teman. Bisa dijadiin satu kesimpulan tadi aja, yang pertanyaan ke-12. Yaitu, apa sih pengalaman yang pengen kamu punya? Karena pengalaman juga bisa bicara tentang dengan siapa sih kita ingin bertemu dan kemana atau tempat apa yang ingin kita kunjungi. Tapi jangan kebalik ya teman-teman. Pertanyaan yang ke-12 dan ke-13 itu bahaya. Satu, apa pengalaman yang ingin dimiliki, dan ke-13, siapa orang-orang yang pengen ditemui. Jangan kebalik. Jangan jadinya siapa orang yang ingin dimiliki. Oke, sekarang pikirkan yuk. Apa pengalaman yang pengen kamu punya jika itu dalam konteks siapa orang yang ingin kamu temui. Tapi pikirin baik-baik teman-teman ya. Dan kamu harus punya alasan yang jelas kenapa kamu mau ketemu orang itu. Jangan cuman seperti ya pengen aja. No, kalau bisa, sebisa mungkin semuanya harus jelas kenapa. Jadi kamu juga tahu ketika kamu menjalani itu, kamu punya tujuan atau alasan yang tepat. Jadi misalnya nih, kamu pengen ketemu artis, kamu ngefans atau kamu mengidolakan seseorang dan dia adalah seorang artis. Dan kamu pengen ketemu dia. Alasannya kenapa? Kalau misalnya kamu gunakan orang itu atau menjawab pertanyaan ini dengan menyebutkan nama orang itu, oh aku pengen ketemu artis ini. Nah sekarang kamu harus punya alasan. Kenapa kok kamu pengen menjadikan dia sebagai orang yang pengen kamu temui? Ingat, konteksnya di sini adalah membicarakan tentang arah hidup. Atau supaya arah hidupmu makin jelas. Hubungannya apa antara ketemu dengan orang itu dengan arah hidupmu supaya semakin jelas. Gitu kira-kira hubungannya teman-teman. Jadi sekarang coba pikirin baik-baik. Oke, kalau aku mau memperjelas arah hidupku dan membantu diriku ini supaya lebih yakin dengan arah yang aku mau, yang aku tuju. Kira-kira aku perlu ketemu dengan siapa ya? Orang-orang siapa atau nama-nama siapa nih yang ingin aku temui? Tanpa berpikir bahwa yakin bisa ketemu. Enggak harus seperti itu. Ini pokoknya pikirin aja dulu, kita brainstorm dulu, kamu sebutin, kamu tulis semuanya, siapa yang pengen kamu temui. Ya siapa tahu memang benar-benar bisa ketemu. Jangan nanggung kalau nulis teman-teman. Bermimpilah setinggi mungkin, tapi dalam prakteknya kamu juga harus tahu apakah itu visible atau enggak. Nah tapi kalau misalnya ternyata nggak masuk akal banget, misalnya kayak nggak visible, kamu juga perlu pikirin visible tuh kayak possible nggak sih gitu teman-teman. Jadi kalau ternyata setelah kamu tulis terus kamu pikirin kayaknya ini nggak mungkin deh, bukan karena aku nggak percaya bahwa segala sesuatu itu possible ya kalau misalnya kita memang mau berusaha, tapi kayaknya emang aku nggak ke arah sana, jadi ngapain juga aku masukin. Nah itu yang dimaksud ya teman-teman. Oke, jelas ya, yang penting kamu tahu alasannya apa kamu mau menemui orang-orang itu. Termasuk misalnya kalau kamu mau ketemu teman lama atau keluarga lama. Lah kenapa? Misalnya ada urusan yang belum selesai, atau dulu pernah ada masalah dan kamu pengen ketemu mereka untuk menyelesaikan itu. Ya nggak apa-apa, kamu perlu masukin itu ke dalam daftar jawabanmu. Oh jadi ternyata nggak cuma urusan karir ya kak? Nggak cuma urusan pekerjaan? No, nggak. Kenapa? Karena ini ngomongin soal arah hidup. Jadi kalau misalnya hal-hal itu atau dengan bertemu mereka itu bisa ngebantu kamu untuk lebih lega dalam melangkah ke langkah hidupmu yang selanjutnya, atau yang langkah yang saat ini ingin kamu lebih mantepin, dan itu bisa bantu kamu. Ya nggak masalah, kamu bisa tulis aja nama mereka sebagai orang-orang yang ingin kamu temui. Jadi jelas ya teman-teman, termasuk untuk tempat apa aja yang pengen kamu kunjungi. Misalnya kamu ingin berkunjung ke sebuah tempat dan alasannya karena ingin refreshing. It's okay, wajar kok orang pengen refreshing, nggak melulu kita harus kerja terus. Tapi ya masa sih ke semua tempat kamu cuma hanya ingin refreshing. Nah jadi kamu misalnya kamu pengen berkunjung ke suatu tempat karena sejarah di tempat itu bagus banget. Kamu suka dengan budayanya, orang-orangnya, dan kamu bisa belajar banyak di sana.
please go. Jadi bisa aja kamu langsung masukin dan jawab aja dengan pertanyaan ini. Kamu bisa pergi ke tempat itu sebagai tempat yang ingin kamu kunjungi karena alasan-alasan yang tadi. Termasuk misalnya kamu pengen ke sana karena kamu ingin melihat barang-barang di sana dan emang di sana bagus sesuai dengan profesi atau usaha yang kamu jalani. Misalnya kamu ingin studi banding atau kamu ingin melihat mencari referensi. Kira-kira barang apa sih yang bisa kamu bawa ke Indonesia atau ke tempat di mana kamu ingin memasarkan itu, dan salah satu tempat yang ingin kamu kunjungi yang pas adalah di tempat itu. Entah itu di dalam negeri atau di luar negeri, it's okay. Masukin aja sebagai jawaban di pertanyaan ini. Nah, jadi nyambung kan semua dari pertanyaan, mungkin juga termasuk di episode yang sebelumnya, termasuk misalnya kamu ingin berkunjung ke sebuah negara, karena pendidikan di sana sesuai dengan profesi yang ingin kamu jalani adalah pendidikan yang terbaik di tempat itu, atau yang menurut kamu di sana nih, pendidikan di kota ini atau di negara ini nih yang pas, cocok banget. Jadi aku ingin berkunjung ke sana karena aku ingin mengambil pendidikan formal di sana. Nyambung kan? Jadi semuanya jadi pertanyaan pertama sampai ke 15, kamu ada benang merah yang menghubungkan. Jelas banget jadinya arah hidupmu ini mau ke mana. Nah, akhirnya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya, teman-teman. Dan ini adalah pertanyaan ke-14. Iya, kan tadi di skip pertanyaan yang ini, biar nyambung sama pertanyaan yang lain. Oke, tapi ingat ini bukan pertanyaan pamungkas atau bukan pertanyaan yang jadi gong. Kenapa kok disimpan di akhir? Apakah ini pertanyaan yang paling penting? Oh tidak, semua pertanyaan di pertanyaan 1 sampai ke 15 itu semuanya penting, teman-teman. Hanya saja kenapa saya bagi begini supaya kategorinya jadi lebih mudah ketika teman-teman menjawab, nggak lompat-lompat nanti balik lagi pertanyaan itu, kan mirip gitu. Nah, oke, jadi pertanyaan ke-14 atau pertanyaan terakhir di seluruh rangkaian topik tentang 15 pertanyaan tentang arah hidup ini apa sih? Pertanyaan ke-14 adalah, apa aja buku-buku yang ingin kamu baca? Yes, bener banget. Apa aja sih buku-buku yang ingin kamu baca? Kalau kamu mengikuti dari bagian yang pertama sampai bagian yang ketiga di episode tentang 15 pertanyaan ini, kamu sudah ngerti polanya. Oh, coba deh aku ingat-ingat lagi. Biasanya ini saling sambung menyambung. Kalau ngomongin soal buku, mungkin ada hubungannya dengan profesimu, atau dengan subjek yang ingin kamu pelajari, atau pendidikan formal mungkin ya, atau kelas yang ingin kamu ikuti, atau mungkin orang-orang yang ingin kamu temui, atau bisa juga tempat yang ingin kamu kunjungi, jadi kamu pengen baca bukunya dulu tentang mereka, atau tentang hal-hal itu. Nah, itu dia jawabannya teman-teman. Jadi, ketika kamu mau baca buku, nggak lagi asal aja kamu pilih buku yang mau kamu baca sesuka hati. Ya udah deh, kayaknya aku pengen baca buku ini deh kali ini. Ya udah, beli aja atau pinjem atau sewa dan sebagainya. Atau lain kali nanti misalnya kamu lihat ada e-book yang ditawarkan gratis misalnya, kayaknya nggak nyambung deh sama ini, tapi nggak apa-apa pengen. Nah, akhirnya semua buku atau semua bahan yang bisa kamu baca akhirnya kamu baca, padahal itu mungkin malah akan mengacaukan arah hidupmu atau tidak sesuai dengan arah hidupmu. Itu caranya teman-teman untuk menyambungkan dari pertanyaan 1 sampai ke 15 supaya lebih jelas, dan dari situ kamu bisa melihat arah hidupmu ini sebenarnya mau dibawa kemana. Karena ketika kamu, seperti saya ingatkan di awal, udah mencatat nih dari pertanyaan pertama sampai ke 15, kamu ada jawabannya semua dan kamu ada rekap jawaban itu, kamu bisa evaluasi. Oh, ternyata ini jawaban-jawaban yang aku keluarkan, dan ternyata ini loh peta atau gambaran besar kira-kira arah hidupku ini mau dibawa kemana. Teman-teman, kamu tinggal lihat dari sisi pendidikan formal bagaimana, non formalnya gimana, subjek atau kelas apa yang ingin kamu ikuti, pengen kamu pelajari, pekerjaan apa yang ingin kamu coba atau kamu tekuni, kepada siapa kamu ingin belajar, dan segala macam. Itu semua bicara tentang kehidupanmu dan dirangkum dalam setidaknya 15 pertanyaan ini untuk membantu kamu supaya lebih jelas. Oh, next-nya aku akan melangkah ke sini. Oke, teman-teman, gimana? Udah lebih jelas ya? Semoga dari pertanyaan pertama, di part yang pertama, sampai pertanyaan ke-15 di part yang ketiga ini udah bisa untuk bantu kamu ngelihat arah hidupmu mau kemana. Kalau misalnya kamu udah bisa merasakan manfaatnya, please komen di bawah ya. Kasih tahu saya apa sih yang udah kamu dapetin dan bagian mana yang paling kamu butuhkan dari pertanyaan pertama sampai ke-15. Mana pertanyaan yang paling nendang banget buat kamu? Coba kasih komentar di bawah. Oke? Jadi kita udah selesai ngebahas
ke-15 pertanyaan tentang arah hidup atau pertanyaan yang bisa bantu kamu memperjelas arah hidupmu. Dan please luangin waktu ya teman-teman, karena ini penting banget untuk membantu kamu ngelihat next langkah ke depannya ini mau kemana. Jadi karena ini juga bicara tentang hidupmu, masa depanmu, please luangin waktu, ambil waktu untuk merenung dan berpikir. Dan jangan khawatir, jawaban-jawaban itu masih bisa kamu revisi kok. Yang penting kamu setidaknya punya gambaran. Daripada nggak ada peta sama sekali yang kamu pegang, kamu malah buta, mau ngapa-ngapain jadi nggak jelas mau kemana. Ini jauh lebih baik ketika kamu sudah bisa melihat, oh kira-kira gambarannya ke depannya seperti ini dan aku tahu aku bisa mulai dari mana. Oke. Dengan berakhirnya pertanyaan ke-15 ini teman-teman, saya tutup episode tentang 15 pertanyaan untuk memperjelas arah hidupmu. Semoga sekali lagi bermanfaat dan please bagikan ini ke teman-temanmu atau keluarga atau siapapun yang kamu kenal dan bantu mereka juga supaya mereka bisa lebih jelas arah hidupnya melalui pembahasan di 3 video series tentang hal ini. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan juga share ke yang lain supaya mereka juga bisa belajar dari berbagai video yang ada di sini. Kita ketemu di episode selanjutnya dalam pembahasan yang lain. Kalau misalnya kamu ada request bahas tentang apa, sekali lagi silakan tinggalin aja komen dan saya akan usahakan untuk bahas sesuai dengan apa yang paling banyak teman-teman butuhkan. Terima kasih ya udah nonton, kita ketemu di episode selanjutnya dan ingat untuk always be excited about life. Dadah!